Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Desember 2025 mencatat sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Kementerian Agama menggelar perayaan Natal bersama tingkat nasional secara resmi. Puncaknya dijadwalkan pada 29 Desember 2025 di Jakarta dengan tema Christmas, Love in God, Harmony Together. Inisiatif tersebut disambut dengan kegaduhan. Muncul narasi sinkretisme dan pencampur adukan agama. Sebagian pihak bahkan menuduh negara sedang memfasilitasi kristenisasi. Padahal Menteri Agama Nasruddin Umar telah menegaskan garis batas yang jelas bahwa ibadah ritual tetap eksklusif sementara perayaan sosial bersifat inklusif. Format acara yang dirancang sangat spesifik. Ibadah umat Kristen tetap dijalankan secara tersendiri, tidak melibatkan umat agama lain selain Kristen. Baru setelah itu ritual usai perayaan beralih ke seremoni kebangsaan yang sifatnya sosial dan dihadiri lintas iman. Ini sejalan dengan pedoman Majelis Ulama Indonesia tentang batasan area muamalah dan akidah. Jika kita mau melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas, apa yang dilakukan Kemenak lumrah dilakukan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya. Dan ini tidak berbahaya untuk iman siapapun. Di Pakistan, pemerintah justru terlibat aktif lewat Departemen Urusan Minoritas dan Hak Asasi Manusia. Pada Natal 2025 ini, pemerintah Punjab bahkan menggelontorkan dana hibah sebesar 600-800 ribu rupiah per keluarga Kristen untuk membantu perayaan mereka. Negara juga menyediakan pengamanan khusus dan dekorasi pohon Natal di institusi publik Pakistan, memilih pendekatan kesejahteraan ekonomi untuk menghormati minoritasnya. Bergeser ke Mesir, Presiden Abdul Fattah el-Sisi telah mentradisikan kehadiran kepala negara dalam misa Natal Gereja Koptik Ortodoks setiap tahunnya. Pemerintah Mesir bahkan meresmikan gereja terbesar di Timur Tengah di ibu kota administrasi baru ini adalah simbolisme tingkat tinggi bahwa Kristen Koptik adalah bagian tak terpisahkan dari tubuh bangsa Mesir. Sementara itu, Turki di bawah Erdogan yang sering dijadikan rujukan politik identitas di Indonesia justru melakukan pengembalian aset properti Yayasan Kristen yang dulu disita dan mempermudah izin aktivitas gereja. Dibandingkan negara-negara yang tadi disebut, pendekatan Indonesia terbilang unik dan progresif. Tidak seperti di Singapura yang perayaannya berbasis inisiatif akar rumput atau civil society. Di Indonesia inisiatif ini datang langsung dari struktur negara. Ini mengirimkan sinyal kuat bahwa urusan kerukunan bukan urusan sekunder, melainkan tugas pokok negara. Rangkaian acara yang dimulai sejak 23 November 2025 meliputi jalan sehat, lintas iman, seminar teologi ekologis, hingga aksi sosial di Sorong dan Manado, menunjukkan bahwa ini bukan sekedar pesta seremonial satu malam, melainkan gerakan edukasi nilai. Langkah ini mendobrak stigma lama kita, tahu bahwa pada tahun 1981 pernah ada fatwa yang membatasi partisipasi Muslim dalam Natal demi memurnikan akidah, namun konteks zaman telah berubah. Pekerjaan rumah terbesar kita sampai sekarang juga masih berupa intoleransi sistemik, seperti sulitnya izin pendirian gereja dan pelarangan ibadah di level lokal. Namun justru disitulah letak urgensi inisiatif ini. Ketika pemerintah pusat memberikan teladan penghormatan yang begitu tinggi terhadap Natal, hal ini menjadi pelajaran sekaligus teguran bagi pemerintah daerah yang masih mempersulit izin gereja. Perayaan Natal bersama Kemenak bukanlah upaya pendangkalan akidah. Sebaliknya, ini adalah bukti kedewasaan beragama dan bernegara. Jika negara-negara Islam lain seperti Pakistan dan Mesir saja mampu memuliakan warganya yang merayakan Natal tanpa kehilangan identitas keislaman mereka, mengapa kita harus merasa terancam? Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.